Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 Pendidikan Biologi A tahun 2020 akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni dalam mata kuliah landasan pendidikan. Kelompok 4 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Adinda Ramadina Afiansyah, yang kedua Akmal Zaidan Gimnastiar, yang ketiga Amelia Kania Putri Sugara, dan yang keempat Indri Nuraida. Pentingnya status keilmuan pendidikan. Status keilmuan yang jelas akan memperkokoh keberadaan atau eksistensi disiplin ilmu. Oleh sebab itu, suatu disiplin dapat dipandang sebagai pengetahuan ilmiah apabila disiplin tersebut memiliki status keilmuan yang jelas. Suatu disiplin ilmu dapat dilakukan pengujian empiris apabila disiplin ilmu tersebut memiliki kejelasan minimal dalam 4 hal, yaitu yang pertama, memiliki kejelasan dalam objek yang menjadi garapan penyelidikannya atau jelas mengenai objek studinya. Yang kedua, memiliki kejelasan dalam menggunakan metodologi penyelidikannya, baik itu metodologi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, bahkan mungkin keduanya. Yang ketiga, jelas mengenai isi maupun substansi dari ilmu tersebut. Yang keempat, jelas mengenai fungsinya dalam mengatasi atau memecahkan salah satu aspek masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Konsep pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui mengenai suatu hal atau objek yang diperoleh dari pengalaman dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, informasi atau cerita orang lain, dari kebiasaan atau adat istiadat, dapat juga bersumber dari ajaran agama atau dari filsafat, sejarah, dan sebagainya. Titus mengungkapkan ada 4 jenis pengetahuan atau kebenaran yang dapat diperoleh dan dimiliki manusia, yaitu pengetahuan biasa atau awam, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan religi. Pengetahuan biasa atau common sense knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan hidup sehari-hari. Pengetahuan biasa ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, common sense cenderung menjadi biasa dan tetap atau bersifat peniruan serta pewarisan dari masa lampau. Yang kedua, common sense maknanya sering kabur atau samar dan memiliki pengertian ganda. Yang ketiga, common sense merupakan suatu kebenaran atau kepercayaan yang tidak pernah diuji kebenarannya. Pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge adalah seperangkat pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis mengenai fenomena termasuk cara menyusun, memperluas, dan cara mengujinya menurut kriteria yang objektif dan diakui masyarakat ilmuwan yang sering disebut ilmu pengetahuan. Pengetahuan filsafat atau philosophical knowledge adalah suatu usaha yang beraturan dan taat asas menuju keterangan tentang pengetahuan yang benar. Pengetahuan religi atau pengetahuan agama adalah pengetahuan yang bersumber dari agama yang mencakup mengenai hakikat-hakikat perilaku sebagai pengungkapan supernatural melalui wahyu yang diterima utusannya yang terpilih. Karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Kebenaran suatu disiplin ilmu perlu diuji secara empiris, dan untuk siap mendarat, pengujian empiris suatu disiplin ilmu hendaknya memiliki persyaratan dan ciri-ciri ilmiah. Randall dan Baker dalam Sadullah mengemukakan beberapa ciri umum ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil sains bersifat milik bersama. Artinya setiap orang dapat memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Yang kedua, hasil sains kebenarannya tidaklah mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidikinya adalah manusia. Yang ketiga yaitu sains bersifat objektif, artinya tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Ralph Ross dan Ernest van den Haag mengemukakan ciri-ciri ilmu yaitu bersifat rasional karena hasil dari pemikiran yang menggunakan akal atau rasio, bersifat empiris karena dapat diperoleh dari pengalaman, bersifat umum karena dapat dipergunakan oleh semua manusia, bersifat akumulatif karena dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian. Karakter ilmu pengetahuan. Landasan ilmu. Landasan ilmu adalah titik tolak yang dijadikan sandaran para ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya, yang berguna bagi perkembangan pemikiran selanjutnya dalam memahami fenomena alam maupun fenomena sosial, dan bersumber dari aliran filsafat tertentu. Objek studi ilmu, suatu kenyataan atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikannya. Objek ilmu pengetahuan dibedakan atas 2 jenis, yaitu objek material yang berkenaan dengan bidang kajian yang menjadi bahan suatu ilmu,
dan objek formal yang berkenaan dengan bentuk khas yang membedakan ilmu tersebut dengan ilmu lainnya. Metode ilmu, prosedur kerja sistematis yang terencana dan cermat melalui pengalaman dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya untuk memperoleh suatu produk ilmu yang valid yang artinya pemikirannya sesuai dengan fakta empiris dan reliable. Fungsi ilmu. Ilmuwan mengakui bahwa ilmu pengetahuan mempunyai 3 fungsi, yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Fungsi menjelaskan. Ilmu berfungsi untuk menjelaskan fenomena kehidupan, terutama menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi, apa yang menjadi penyebabnya, dan apa saja gejalanya. Fungsi memprediksi. Kemampuan ilmu untuk dapat menunjukkan sesuatu yang akan terjadi apabila sebuah fenomena, indikasi atau data tertentu tampak, dan atau sejumlah fenomena, indikasi, dan data tertentu tidak tampak. Fungsi mengontrol. Fungsi memeriksa atau menguji suatu kegiatan dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dan direkomendasikan ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Konsep ilmu pendidikan. Konsep ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, pendapat, atau pandangan mengenai fenomena atau gejala pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset. Karakteristik pendidikan. Landasan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan dapat kokoh dan berkembang pesat apabila berlandaskan agama, pandangan hidup, filsafat hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Objek ilmu pendidikan. Objek ilmu pendidikan terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia, sedangkan objek formal dari ilmu pendidikan adalah perkembangan dan pengalaman manusia sebagai makhluk individual, sosial, dan unik sepanjang hayatnya yang dapat dan harus dibelajarkan sehingga terwujud sikap dan perilaku yang kondusif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Metode ilmu pendidikan. Menurut D. Sujana, metode ilmiah pendidikan digunakan melalui 1. Penyusunan kerangka pemikiran logis dilengkapi dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan yang telah disusun sebelumnya dan berupaya mengembangkannya. 2. Penerapan hipotesis yang merupakan upaya dedukasi dari pemikiran yang logis. Yang ketiga, verifikasi terhadap hipotesis tersebut untuk menguji kebenaran tentang diterima atau tidaknya pernyataan dalam hipotesis berdasarkan fakta empiris. Isi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai isi berupa struktur pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis. Isi ilmu pendidikan merupakan struktur pengetahuan yang antara lain memuat 1. Postulat, yaitu pandangan mendasar yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian secara empiris. Yang kedua, asumsi, yaitu pendapat yang didasarkan pada kerangka berpikir tertentu yang kebenaran pada umumnya diterima, namun masih perlu diperiksa secara empiris. Konsep, yaitu serangkaian pengertian atau pendapat konsisten yang dihasilkan dari pemikiran atau pengalaman. Yang selanjutnya yaitu teori, yaitu kumpulan konsep yang tersusun secara sistematis dalam bentuk struktur teoritis yang pada umumnya memberi penjelasan mengapa suatu gejala atau peristiwa terjadi. Yang generalisasi, yaitu kesimpulan umum yang ditarik berdasarkan pengalaman khusus, biasanya sebagai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah. Hukum, yaitu pernyataan atau pendapat yang biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu, sebagai hasil suatu generalisasi dan riset ilmiah. Prinsip, yaitu hukum dalam bentuk pendapat yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu, namun tidak selalu berbentuk pernyataan, jika maka. Model, yaitu suatu bentuk teori atau serangkaian teori, hukum prinsip yang menggambarkan atau memberi penjelasan tentang suatu sistem kegiatan sampai pada panduan penggunaannya yang terdapat dalam suatu cabang ilmu. Fungsi ilmu pendidikan. Fungsi ilmu pendidikan yaitu menjalankan, memprediksi, dan mengontrol gejala atau fenomena pendidikan dalam melaksanakan fungsinya memberi penjelasan tentang fenomena pendidikan yang secara deduktif. Cabang ilmu pendidikan. Menurut Majinur, cabang-cabang ilmu pendidikan meliputi A. Ilmu pendidikan sistematis, yang mana mensistematikan konsep-konsep dan teori-teori yang dikembangkan oleh seluruh cabang ilmu pendidikan. Yang B. Ilmu pendidikan praktis, meliputi seni mendidik, bimbingan dan penyuluhan,
pengembangan kurikulum atau pengajaran, pedagogik, andragogi, geologi, ortopedagogi, pendidikan agama, pendidikan kepribadian watak atau akhlak, pendidikan intelektual, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan wirausaha, pendidikan menurut bidang studi, ilmu pendidikan yang dikembangkan dengan bekerja sama dengan ilmu lain. Mendidik sebagai seni dan teknik. Dalam pembelajaran di kelas dengan istilah teaching of science and teaching of art, mengajar sebagai ilmu artinya bahwa pendidik diharapkan menguasai isi materi pembelajaran secara memadai. Sedangkan mengajar sebagai seni artinya bahwa pendidik piawai dalam cara penyampaian isi materi pembelajaran agar para terdidik dengan cepat dan tepat menguasai materi pembelajaran. Mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara ilmiah. Praktek keterampilan diakui sebagai seni. Implikasinya, fungsi pendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, dan pihak memperoleh manfaat. Selain itu, pendidik harus kreatif, persiapan mengajar yang paling penting adalah improvisasi, dan pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.